Perlu kita ketahui bersama bahwa pada awalnya manusia itu menggunakan mitos atau mitologi untuk menjawab pertanyaan tentang alam. Mereka percaya bahwa para dewalah yang merupakan sumber segala yang ada. Nah, suasana yang bersifat mitologis seperti ini dianggap sebagai awal manusia itu berpikir tentang sesuatu. Sesuatu yang ada di balik segala peristiwa yang dapat diamati oleh panca indera. Dan kemudian manusia itu berupaya untuk menemukan jawaban dengan cara terus-menerus berpikir tentang masalah yang dihadapinya, serta melakukan pengamatan terhadap segala sesuatu yang diduga dapat membantu memecahkan masalahnya. Ada beberapa orang filsuf Yunani sekitar abad ke-4 sampai abad ke-2 sebelum Masehi yang mana telah berupaya untuk mencari jawaban atas pertanyaan yang amat mendasar tentang apakah asal mula atau dasar dari segala yang ada di dalam alam ini. Nah, filsuf yang pertama adalah Thales. Thales dari Miletus, yang mana Thales ini diperkirakan hidup antara tahun 624 sampai dengan 548 sebelum Masehi. Dan Thales sendiri dianggap sebagai orang pertama yang berupaya mencari jawaban atas pertanyaan tentang asal segala benda alam ini. Thales sendiri tinggal di sebuah pulau dan setiap hari ia melihat lautan luas, yang mana di samping dapat memberikan kehidupan bagi masyarakat di pulau itu, juga dapat menimbulkan bencana bagi para nelayan. Ia juga pernah melakukan perjalanan ke negeri Mesir, dan ia juga menyaksikan bagaimana air sungai Nil dapat dimanfaatkan oleh penduduk sekitar, yang mana untuk keperluan pertanian. Oleh karena itu, Thales sendiri berpendapat bahwa asal segala yang ada adalah air. Air yang senantiasa bergerak dan tidak pernah diam dipandangnya sebagai asas kehidupan segala yang ada. Coba kita pikirkan. Cara berpikir dan pandangannya tersebut sangat dipengaruhi gejala alam yang terdapat di lingkungan kehidupannya, di mana air sangat mendominasi. Bukankah tanpa air manusia tidak dapat mempertahankan kehidupannya? Sebab manusia sangat bergantung pada air. Yang kedua adalah Anaximenes. Anaximenes sendiri berbeda dengan Thales. Anaximenes yang hidup antara tahun 585 sampai dengan 528 sebelum Masehi berpandangan bahwa yang menjadi dasar bagi semua benda dan kehidupan di alam ini ialah udara. Pandangan ini dikemukakannya dengan landasan pemikiran bahwa manusia dan semua makhluk hidup itu bernapas, yaitu mengambil udara yang melingkupi alam semesta. Udara merupakan sumber kehidupan, karena tanpa udara semua makhluk akan mati. Jadi udaralah asal dari segala yang ada. Gerakan udara yang menyebabkan terjadinya isi alam semesta yang bermacam-macam jenisnya. Yang ketiga adalah Heraklitos. Heraklitos yang hidup sekitar tahun 540 sampai dengan 480 sebelum Masehi berpendapat bahwa tidak ada yang kekal di alam ini. Segala sesuatu tentu mengalami yang namanya perubahan. Jadi hakikat segala sesuatu itu ialah perubahan itu sendiri. Perubahan dilambangkan sebagai sifat api. Oleh karenanya, ia berpendapat bahwa dasar segala sesuatu adalah api. Adapun perubahan itu berlaku di bawah suatu hukum yang disebutnya adalah logos. Artinya pikiran yang benar. Kata logika yang kita kenal sekarang ini berasal dari kata logos itu. Kita yakin bahwa
kekal itu adalah Tuhan pencipta alam semesta ini. Orang yang berpikir itu menggunakan akalnya untuk mengetahui apa yang menjadi dasar atau asal segala sesuatu atau hakikat sesuatu itu, serta hukum yang mendasari perubahan yang terjadi padanya. Kita tentu dapat memahami bahwa Heraklitos telah meletakkan dasar bagi dunia baru, yakni dunia pikiran yang bernama Logos, yang bersifat kekal. Yang keempat adalah Pitagoras. Pitagoras sendiri hidup antara tahun 580 sampai dengan tahun 500 sebelum Masehi. Dan ia tinggal di kota Kroton, Italia Selatan. Ia juga dikenal sebagai seorang yang selalu berusaha membersihkan rohaninya untuk mencapai kesempurnaan hidup dengan cara pemumian. Manusia membersihkan jiwanya agar pada saat ia meninggal, jiwanya memperoleh kebahagiaan. Dan selain itu, Pitagoras dikenal pula sebagai ahli dalam matematika. Jadi, tidaklah terlalu mengherankan apabila ia mengajarkan kepada para muridnya bahwa asal segala sesuatu itu ialah bilangan atau angka. Pandangannya tentang alam semesta bertitik tolak dari bilangan. Menurut pendapatnya, alam ini tersusun sebagai bilangan-bilangan. Oleh karenanya, manusia akan memperoleh pengetahuan tentang alam ini melalui pengetahuannya mengenai bilangan. Yang kelima adalah Leukippos. Leukippos ini bertempat tinggal di kota Miletus. Data tentang kehidupannya juga tidak banyak dikenal orang. Ia juga dianggap sebagai orang pertama yang mengemukakan tentang atom. Dan pendapatnya ini kemudian dikembangkan oleh Demokritos. Oleh karenanya, apabila kita membahas teori atom, maka kedua orang inilah yang dianggap memiliki sumbangan awal terhadap teori tersebut. Leukippos yang diperkirakan melakukan kegiatannya antara tahun 450 sampai dengan tahun 420 sebelum Masehi mengemukakan pandangannya bahwa segala sesuatu yang ada itu terdiri atas atom-atom dan ruang kosong, yang mana jumlahnya tidak terhingga. Sebuah benda berbeda dengan benda yang lain karena bentuk, susunan, porsi, dan tumbukan antar atomnya. Dan perlu kita ketahui bahwa kata atom terdiri dari kata A yang berarti tidak dan tomos yang berarti dibagi. Jadi Leukippos berpendapat bahwa atom itu tidak dapat dibagi. Terus yang keenam yaitu Demokritos. Telah kita ketahui bahwa pandangan Demokritos tentang asal alam dan segala yang ada tidak berbeda dengan pandangan Leukippos. Ia mengembangkan pandangan Leukippos dengan mengemukakan bahwa alam semesta terdiri atas atom-atom dan ruang hampa. Atom-atom itu bebas bergerak dan dapat mengubah posisinya. Atom sendiri bersifat kekal, tidak dapat dilihat, dan tidak dapat dibagi. Atom berbeda satu dengan yang lain dari ukuran, posisi, susunan, berat, dan kecepatannya. Benda yang tampak sesungguhnya merupakan kumpulan dari atom-atom, dan benda yang stabil terdiri atas atom-atom yang saling berkaitan. Perubahan wujud benda disebabkan oleh gerakan, tumpukan, dan pengikatan kembali oleh atom-atom tersebut. Dan perlu kita ketahui bahwa Demokritos juga berpendapat
indera dan pikiran adalah dampak dari gerakan atom-atom. Suatu benda tampak oleh mata karena atom-atomnya yang selalu bergerak menyentuh atom-atom indera kita. Yang ketujuh adalah Empedokles. Empedokles yang hidup sekitar tahun 490 sampai dengan tahun 430 sebelum Masehi berpandangan bahwa alam semesta ini terdiri dari 4 unsur utama, yakni udara, api, air, dan tanah. Masing-masing unsur ini memiliki sifat yang berbeda. Udara yang bersifat dingin, api yang bersifat panas, air yang bersifat basah, dan tanah yang bersifat kering. Suatu benda dapat terjadi karena adanya pencampuran antara unsur-unsur tadi. Sikap hidup Empedokles itu dipengaruhi oleh Pitagoras. Ia berpendapat bahwa di samping 4 unsur tadi, terdapat pula 2 kekuatan yang berpengaruh, yakni cinta dan kebencian. Sesuatu terbentuk dari 4 unsur utama di bawah pengaruh kekuatan cinta dan dapat binasa oleh adanya perpisahan antara unsur-unsur tersebut di bawah kekuatan kebencian.